Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Septi Sulistiana dari kelas BKI 4B dengan NIM 2331450. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta sehat jasmani dan rohani. Selawat beriring salam, marilah kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan yang baik kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu ya teman-teman. Sebelumnya udah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa ya. Membaca doa dimulai. Saya menjelaskan terlebih dulu ya teman-teman bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dibuat seperti ini nih, kelompok di mana di bimbingan konseling ini kita membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan pada zaman sekarang gitu ya. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini untuk membantu teman-teman supaya bisa percaya diri di depan orang, berbicara di depan umum, terus saling bisa satu kenal sama lain gitu, akrab satu sama lain. Terus juga di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi teman-teman itu harus mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya. Nah, yang kedua itu ada asas sukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini teman-teman tidak ada paksaannya buat mengikuti bimbingan kelompok ini. Apakah sudah sukarela? Sukarela ya, alhamdulillah. Yang ketiga itu asas kedinamisan, di mana asas ini harus berinteraksi satu sama lain gitu ya, mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, teman-teman, tadi udah dijelasin dari pengertian sampai asas. Sampai sini ada yang belum paham? Apa belum jelas gitu? Sudah jelas. Nah, karena berhubung kita belum saling kenal ya satu sama lain, kita kenalan dulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi kenalannya itu saya lempar pulpen ini mulai dari saya. Nanti yang kena lemparan pulpen ini kenalin nama kalian, terus sebutin warna kesukaan kalian ya. Nama saya Ira, kesukaannya warna biru. Nama saya Tinala Sari, kesukaannya warna merah. Nama saya Mutia, kesukaan saya warnanya warna coklat. Nama saya Alima, kesukaan warnanya itu warna pink sama abu-abu. Nama saya Adila, warna kesukaan saya itu warna hitam. Nama saya Karina. Nama saya Karina, saya suka warna biru. Nama saya Putri, kesukaan saya merah. Ya,
Nah, udah kenal ya satu sama lain. Nah, kalau kenalan kayak gitu kan belum tentu kenal ya teman-teman. Jadi kita kenalan ulang dengan cara kenalan berurutan gitu. Dari saya nanti mulai dari saya Ira. Nah, sebelum dia mengenalkan diri dia harus menyebutkan teman sebelumnya sampai terakhir kayak gitu ya teman-teman. Nama saya Ira. Nama saya Karina. Paham nggak? Maksudnya itu sebelum memperkenalkan dirinya, dia kenalin dulu teman sebelumnya, kayak gitu. Contohnya dulu Gini, misalnya Ira, terus misalnya Ira, Tina gitu tuh, gitu. Nih. Ira, Karina. Ira, Karina, Putri. Putri Tina. Dari sini. Iya. Gitu aja. Dari Iya. kamu. Jangan tenang ini mah cuma gitu sudah nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada salah juga nggak apa-apa. Udah benar semua. Jadi bingung gua. Ayo nggak apa-apa. Cut ya, maaf ya. Enggak ada kenal langsung aja. Nggak apa-apa. Ini kesalahannya nggak apa-apa. Ya, Karina. Karina, Putri. Putri dong. Ira, Karina, Putri, Tina. Ira, Karina, Putri, Tina. Nama sendiri. Mutia. Ira, Karina, Putri, Tina, Mutia, Alima. Ira, Karina, Putri, Tina, Mutia, Alima, Dila. Oh ya. Ya. Nah. Udah, kan tadi udah Ra. Ya gitu. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu saya ingatkan kembali teman-teman, ini itu namanya layanan bimbingan kelompok. Tadi udah dijelasin juga asas-asasnya. Saya jelaskan ulang aja takutnya teman-teman lupa ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini teman-teman ada dua topik yang kalian harus tahu. Yang pertama itu topik tugas dari saya, yang kedua yaitu topik bebas dari teman-teman. Yang tadi udah dijelasin ya. Maksudnya misalnya ada 3 orang yang ngajuin tugas topik bebas, nanti yang paling banyak dipilih itu yang bakal dibahas dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Milih topik mana? Topik tugasnya mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Ini dong. Oh ya, belum ini ya. Nanti kalau yang dipilih, lupa tadi bilang. Nanti topik yang dipilih salah satu ya. Misalnya ada 3 kan tadi, dipilih salah satu. Itu nanti misalnya topik Alima ya yang dipilih misalnya tentang banjir misalnya. Jadi dia kasih tahu dulu informasi kepada teman-temannya. Misalnya di Bogor banjir begini-begini, nanti kasih tahu dulu ke teman-temannya. Baru nanti teman-temannya kasih tanggapan masing-masing. Nah, gitu. Gak apa-apa, mau sebenarnya kalau ini mah santai, cuma di videoin doang. Itu apa namanya, topik yang lagi banyak itu kan topik yang dokter spesialis, apa ya? Oh, yang itu memperkosa itu ya? Memperkosa apa ya, anak yang bapaknya tuh lagi mau operasi. Jadi anaknya lagi nunggu tapi disuruh misalnya ke lantai atas gitu sama dokternya, soalnya malah diperkosa gitu, dibius anaknya itu. Gitu. Terima kasih ya atas topiknya. Ada yang mau ngajuin lagi? Gak apa-apa, apa aja terserah, bebas. Ini kan topik bebas. Nggak apa-apa, ayo Dina, nggak apa-apa, keluarin aja. Kan ini kan saling berinteraksi, santai-santai. Dari tadi coba
Iya sih yang aku sih yang hukum tuh yang kebakaran itu yang tapi barang-barangnya mau diambilin sama masyarakatnya. Masyarakat. Terus yang punya tokonya kayak Salah satu aja yang ngasih tahu informasi gitu. Bukan biar ini temannya. Iya, yang apa sih dengar juga ada apa sih namanya punya iya punya toko dia tuh kebakaran. Nah jadi pas lagi kebakaran itu udah beresnya tuh udah di apa namanya ya Masih ada padanya. iya dipadami nantinya. Nah si barang-barang itu diambilin sama masyarakat gitu. Dan jadi si punya tokonya tuh kayak ngeliatin itu yang pada ngambilin barang-barang itu jadi kayak sedih gitu. Oh ya, gitu. Sudah. Terima kasih buat topiknya adalah ini. Ada lagi? Anissa? Karina? Putri? Ada lagi satu lagi. Yang di itu banjir Bekasi, kata itu kan setiap 5 tahun sekali pasti Bekasi itu banjir kan. Katanya sebabnya itu ada sungai yang apa gitu, tapi pas aku tahun 2025 ini banjirnya benar-benar yang kayak banjir banget gitu sampai ke Bogor segala kan gitu. Mitosnya sih setiap 5 tahun sekali kayak gitu, tapi kita nggak tahu ya faktanya disebabkan karena apa. Terima kasih ya topiknya karena adalah mengajukan. Nah, sekarang di ini ya apa namanya kayak di siapa yang milih topik ini, siapa yang milih ya dengan cara tunjuk tangan. Mulai dari topik siapa ya tadi? Siapa namanya? Mutia. Siapa yang milih topik Mutia? Nah, terus yang milih topik Mutia Alima. Penjarahan. Iya. Atau Apa? lupa. Ini banjir di Bekasi sampai membludak. Ayo, Karina. Yang tadi itu. Apa? Tadi yang dokter itu loh. Oh, milih yang itu. Iya, dulu tarifnya gede juga. Oh, gede. Nah, yang ketiga topik apa Adila ya? Siapa yang milih? Emang boleh 2 kali gitu? Boleh. Maksudnya yang disetujui yang paling banyak itu yang kita bahas di dalam itu. Enggak, maksudnya siapa yang dipilih kan tadi yang banyak yang dipilih itu banjir ya. Ya, kita ngebahas. Ini tadi ada yang milih nggak ini? Enggak. Siapa yang milih? Nggak ada. Berarti kita ngebahas banjir yang di Bekasi ya. Dokter. Jadi paling banyak ke dokter ya. Dokter. Maaf. Berarti topik juga terjadi. Nah, jadi udah nggak apa-apa tapi bebas aja ya. Tapi apa namanya minta tolong beritahu ulang ya kepada teman-temannya gitu. Biar disangka sama teman-temannya. Ya jadi kan apa sih si korban itu punya ayah. Ayahnya itu mau dioperasi di rumah sakit di Bandung. Ya. Nah di situ tuh si korbannya lagi nungguin ayahnya karena mau dioperasi. Tapi katanya kayaknya kurang darah atau apa gitu. Nah si dokternya itu bilang ke anak korbannya kalau butuh darah. Terus anaknya kayak gimana sih, namanya juga anak ya ngasih kayak ngasih darah gitu. ke ini buat bapaknya ya. Iya, terus katanya dibawa ke lantai atas yang lantainya masih baru gitu ruangannya gedungnya. Terus tahu-taunya dibilang apa ya kayak disuntik atau apa, namanya juga kan korban mah nggak tahu ya kalau namanya juga dokter gitu, kita mah kayak manut aja nggak sih sama dokter gitu. Habis itu taunya dibius, habis dibius katanya malah diperkosa gitu. Terus si korbannya itu bangun jam 4 itu udah kelayangan gitu. Terus katanya sempoyongannya juga bukan kayak sempoyongan gitu ya, gimana ya, sakit gitu kan. Iya, Habis itu dia bilang kayak minta dia apa sih namanya, dia divisum, taunya kan ketahuan gitu kan. Terus juga dia lihat CCTV, taunya si dokter itu melakukan yang kayak gitu. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Mutia. Tanggapan teman-teman gimana? Menurut teman-teman gitu ke dokter itu gitu. Ya kan maksudnya dia kan udah punya gelar dokter ya gitu. Nggak patut banget sih untuk bisa melakukan hal yang keji kayak gitu, apalagi istilahnya
dalam kutip dia tuh perempuan, terus dia tuh lagi nunggu ayahnya loh, ayahnya lagi sakit. Dokter tuh bisa-bisanya dia memikirkan hal yang bejat sih kalau menurut saya gitu ya, kayak nggak ada hati nuraninya lah sebagai dokter gitu. Terima kasih ya udah kasih pendapat. Yang lainnya bagaimana? Tapi katanya korbannya banyak. Iya. Ayo. Iya, maksudnya kayak suaminya juga. Kenapa? Padahal suaminya juga udah punya istri juga kan. Cantik juga istrinya kayak asli. Syukur banget loh punya istri juga. Ayo nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau kasih pendapatnya? Kita gosip aja tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo Putri. Ayo Putri, Karina. Kan tahu beritanya. Putri dulu. Itu tuh namanya ya pelecehan seksual ya, tanpa konsen dari apa korbannya gitu tuh, di cara bius lagi apalagi kan. Iya. Bener Parah ya gede berarti ya. ya. Terima kasih ya Putri udah ngasih pendapatnya. Nah, itu kan apa namanya? Dia di penjara nggak? Ininya Di penjara katanya, terus juga kan dia udah nggak boleh apa sih, kan dia Di juga zaman masih dokter ngejar ya. ya, masih ngejar S3 kan Hmm. spesialis, jadi dia udah nggak boleh di rumah sakit manapun, udah nggak boleh apa sih, Nggak boleh. anestesi ya, Iya. iya dokter anestesi, udah nggak bisa gitu. Terus ada yang mau pesan Mbak? Ya tuh kalau menurut kalian si dokter itu udah ada penyakit dari dirinya atau kayak gimana sih gitu loh? Kok bisa ya sampai melakukan kayak gitu? Tapi di beritanya katanya ya dokter itu tuh ada penyakit kayak Iya kan? kayak nafsu gitu, kayak dia tuh nggak tahan sama nafsu dia itu bilang sih. Soalnya kayak nggak mungkin ya. Soalnya itu korbannya ada 3 tapi cuma yang ketahuan cuma 1 yang adu tes itu. Ya terus iya. Ayo Guru, Karina kan belum bicara nih. Kita pengen dengar suaranya Karina berbicara. Gimana tanggapannya? Cewek itu dokternya tuh kayak mungkin dirahi kali ya, mungkin masuk nafsu tadi tuh kan kayak gitu. Kalau nafsu itu mungkin bisa bisa ditahan gitu, tapi dia mau udah masuk yang dirahi gitu, makanya nggak bertahan. Ada nih penyakitnya. Penyakit dirahi. Tapi itu dulu apa namanya? Apa sih? Apa? Dokternya dulunya bermasalah apa emang baru itu gitu? Bermasalah kan Iya maksudnya kan itu kan memperkosa gitu. Dulunya itu apakah dia mantan PDKJ kah gitu atau apakah gitu loh? Nggak ada. Kayaknya enggak deh wajar-wajar. Soalnya kan udah sampai mau S3 juga kan. Jadi ya bisa Iya kayaknya apa ya namanya juga manusia biasa gitu, nggak ODGJ atau dia juga kan lagi nempuh S3 gitu. Terus tapi kalau menurut kalian ada kemungkinan nggak sih si cewek ini mengundang nafsu dokternya juga? Ya nggak Iya sih? maksudnya kayak satu Karena nggak mungkin lah sama dokter memperkosa perempuan yang maksudnya ya biasa-biasa aja gitu kan, ya nggak sih? Tapi tetap ya korban bukan Iya. yang salahnya mau Iya gimana sih. gitu. Tapi kan sedangkan dia dokter kan, selain banyak pasien juga. Ya mungkin banyak orang yang bilang kalau misalkan Makin tertarik. perkosaan tuh yang salah juga di pihak ceweknya lo pakai bajunya pakai baju seksi padahal ya Yang nafsu si salah. cowok juga gitu loh yang salah. Yang gitu. salah tetap Iya, aku. iya. Korban dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, Apalagi di bawah umur ya kan? Iya. Di bawah umur. Emang itu umur berapa? Enggak, kayaknya dia mau juga sih. Iya kayaknya udah lama ya. 20. Terus bagaimana dengan pihak si korbannya? tapi katanya ya bapaknya itu meninggal. Jadi itu Meninggal saat emang Karena shock atau tahu? enggak tahu tapi tahunya meninggal aja bapaknya itu kan bapaknya korban meninggal korbannya langsung tes itu. Tapi yang ngasih tahu ke publik tuh kakaknya nggak sih? Kakaknya. Iya, iya nggak sih di WA itu tuh Iya, SMS. SSN ada banyak sih di Twitter. Iya. Soalnya booming banget gitu. ya
udah banyak di IG juga ya disebar. Terus ada yang kasih pendapat lagi? Apa bicara aja. Tapi kasihan tahu korbannya udah kehilangan bapaknya, terus udah dapat pelecehan kayak gitu. Ya nggak sih, kayak terus nasib banget. Terus Kita jangan nangis, Tina. bagaimana dengan si korban ini? Apa dia masuk ke apa sih psikoterapi kah gitu karena trauma gitu atau gimana gitu? Jadinya nggak mau dimunculin nggak sih ke publik? Tapi berarti masih disembunyikan ya? Iya. Mungkin takut malu ya. Iya. Emang Tina? Siapa namanya? Adila ya? Mau mengeluarkan pendapat? Gak apa-apa pengen dengar bicaranya. Apa-apa ngomong aja. Gak apa-apa. Ayo ditunggu dah, teman-teman pengen dengar suaranya Adila. Ya sih kayaknya kalau misalkan dia diem-diem juga si korbannya tuh nggak baik juga, kena mentalnya juga kan, harusnya kan diperiksa juga ke apa namanya psikiater. Iya, harusnya diperiksa dulu mental dianya tuh kayak gimana, takutnya dia kan memendam sendiri, takutnya dia juga muncul kayak rasa dendam, takutnya menyakiti diri sendiri juga, takut tiba-tiba gila juga kan, mikirin hal yang kayak gitu, apalagi booming banget gitu. Tapi ya harusnya sih ini sih diperiksa juga mentalnya, kasihan juga. Terima kasih ya Adila. Yang lain ada yang mau yang berpendapat lagi? Saya mau nanya. Oh iya, silakan. Itu bagaimana ya dengan korban yang sebelumnya gitu loh. Kan dia terlahir tuh korban terakhir. Nah korban sebelumnya kan ada 2 orang tuh karena 3 orang. Nah itu bagaimana? Dia ketahuan juga atau enggak? Oh, mungkin maksud karena ya apa namanya sebelumnya itu udah pernah ada korban apa belum gitu kan? Iya. Terusnya ini emang ini korban terakhir? Kan ini yang ketiga. Yang ketiga yang sebelum pernah juga. Iya, yang sebelumnya itu apakah dia juga speak up atau tidak gitu? Oh, ada yang tahu teman-teman? Berarti yang ketiga doang ya? Baru ketahuan satu ya, berarti yang lainnya belum dipublis gitu. Ya, soalnya kayak dia doang gitu yang berani ngakuin kalau dia habis kena pelecehan. Kalau yang lain mungkin masih takut buat. Bisa aja ada ancaman juga. Iya kan namanya pelecehan, takut satu, takut malu juga kan, takutnya ketahuan kalau dia ini udah kena pelecehan, nggak berani buat ngasih tahu. Bisa jadi juga ya, menurut saya bisa jadi juga antara disogok, terusnya ya iya sih, maksudnya itu kan kayak Kasih waktu temu. iya apa tahu sendiri kan, apalagi dokter banyak uangnya gitu. Jadi di rumah sakit bayar biaya rumah sakit kan mahal. Iya mungkin tutup mulutnya buat mengganti biaya rumah sakit mungkin ya. Begitu. Terima kasih Anissa, Rina yang telah mengeluarkan pendapatnya. Yang lain ada lagi? Tahunya sih ada juga sih yang pelecehan selain dokter, tapi sama viral juga. Kayak tau nggak yang dosen UGM? Iya. Nggak tahu. Coba tolong kasih tau dulu. Iya kasih tahu nggak apa-apa. Keluarin Ngomong aja aja pendapatnya. gitu. Pokoknya ada dosen UGM, dia itu kayak nyuruh mahasiswanya buat nganterin tugas gitu ke rumahnya atau kemana gitu, nggak tahu. Pokoknya beritanya itu si mahasiswanya ini suruh ke rumahnya buat ngumpulin tugas gitu tuh. Taunya ya kesana dipelecehin juga, tapi si mahasiswa yang lainnya nggak bersuara, cuma dia doang juga sama kayak saking beraninya kali ya ngasih tahu ke pihak akademiknya. Akhirnya dosen itu udah tutup. Sebenarnya dosen itunya juga udah nggak boleh ngajar, cuman masih kayak kayak ngajar gitu loh. Tadinya emang udah ketahuan, pernah ada kasus kayak gitu, tapi malah itu diulangi lagi. Tapi masih ngajar ya berarti ya sampai saat ini. Iya, tapi sekarang udah dicabut nama gelarnya, ininya. Takutnya ada teman-teman yang mengalami ya, entah itu dari saudara, kan banyak
pelecehan seksual langsung ya, dalam kutip intim gitu. Kan banyak yang sekarang itu yang sesuitan gitu tuh cowok, itu kan termasuknya pelecehan verbal ya. Catcalling. Iya itu bahasa apa itu? Segaul. Ya, jadi menurut Karina gimana? Saya Ya, juga menurut Kakak Putri bagaimana tentang ya iya itu yang tadi yang di apa UGM yang menurut apa yang kata Tina, saudara Tina itu pernah merasakan. UGM. Putri pernah merasakan pelecehan. Kalau pelecehan secara langsung sih nggak pernah, tapi kayak pelecehan verbal kayak catcalling gitu kan, ya pasti pernah sih. Ya, Abang-abang gitu ya. iya. Abang, bapak. kalau sama yang belakang. Iya. Terus yang lain apa saudaranya atau apa? Kan banyak ya. Pernah pas SD Apa tuh? anak cowok kan sering jahil ya, Iya. kayak lari tuh sambil Iya. iya beneran itu cowok-cowok enggak, bukan gue doang, kebanyakan itu kok kayak apa sih lagi diem gitu, tiba-tiba kan si cowok-cowoknya lagi jalan-jalan atau lagi main lah gitu, tiba-tiba kayak gini kan, sopan gitu, iya asal asal gitu ya. gini ya, semua kayak kaget gitu loh, terus ya balik balas lagi kan tinggal giniin lagi, jadi aja kayak lucu gak sih ya, nggak sopan. Itu waktu kelas 4 SD kayaknya. Bukan kelas Enggak, masa kalau misalkan itu pernah ada yang lapor enggak tuh sebelumnya? Atau pernah namanya itu pas SD ya, kayak ibu ini nih Iya, harus main-main kayak ya. iya Terus Sama. tanggapan gurunya? hukum sih paling. Hukum aja enggak ya? Iya, dihukum kan kasih tahu juga. Sering apa sih yang kayak megang-megang Maksudnya apa? Iya, tangan kayak nggak sengaja gitu, kayak sengaja gitu, kayak gini lagi ngapain, kayak gitu kan nggak sopan di situ kan, kayak pegang-pegang tangannya gitu. Maksudnya kan belum bukan siapa-siapa gitu, maksudnya walaupun masih kecil juga kan nggak sopan. Ya, terima kasih ya. Terus yang lain? Tina nih kayaknya banyak tuh. Iya. Nah, saya kira rasa udah cukup ya. Nah, tadi kita kan udah membahas dari mulai dokter sampai pengalaman masing-masing dan sebagainya. Nah, teman-teman, dari pertama kita ngebahas diskusi ini, apa ada yang mau menyimpulkan dari semuanya tentang ini? Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah lemes. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kesimpulan gak apa-apa, padat juga tidak apa-apa. Kayaknya dari yang sudah dibahas juga kan, gimana ya? Maksudnya kalau kita misalkan jadi korban tuh harus berani speak up, karena kan bukan karena takut nih, takut diapa-apain, takut kena apa, takut kena ancaman, takut kena apa. Harusnya sih berani speak up ya, soalnya kan ini masalahnya menyangkut pribadi juga. Takutnya kita tuh kayak kepikiran, takutnya stres, depresi, tiba-tiba kan menyakiti diri sendiri yang berakhir kayak bunuh diri. Nah jadi tuh kita tuh harus berani speak up, kayak udah sih belak-belakan aja biar semua orang juga tahu kelakuannya tuh kayak begini, kayak si dokter yang tadi juga kan, kayak jangan diem-diem aja, kayak dokter juga kan pasti uangnya juga banyak, pasti bisa apa sih namanya nyogok gitu kan, kayak ngasih uang ke mulut, kamu diancam kayak gini, nggak usah bilang ke siapa-siapa ya, nanti kamu pasti kayak giniin. Terus sebenarnya biarin aja, nggak usah takut, berani speak up aja biar semua orang tuh kelakuan dia tuh tahu gitu loh. Biar nggak ada korban. Iya, biar nggak ada korban lain juga. Gitu. Terima kasih ya udah ini. Nah ya teman-teman, sebenarnya emang kalau belajar soft skill yang penting kita mau speak up ya, berbicara. Ya seperti itu. Nah mungkin sampai sini aja ya bimbingan kelompok kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang enggak pantas dikeluarin atau kekurangan dari saya pribadi. Saya terus terima kasih juga karena teman-teman udah mau mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.